Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita hari ini di materi hukum pidana. Kali ini saya akan menjelaskan tentang azas-azas hukum pidana. Yang berkaitan dengan azas-azas hukum pidana, ini dapat kita lihat dari pasal 1 hingga pasal 8 dalam KUHP. KUHP yang sekarang masih berlaku, yang bersumber dari Wetboek van Strafrecht. Di dalam KUHP tidak disebutkan itu sebagai azas, berbeda dengan di dalam undang-undang yang dibuat oleh Indonesia pada hari ini. Di dalam undang-undang yang dibuat oleh sistem hukum Indonesia setelah merdeka, azas itu disebutkan secara tegas di dalam undang-undang. Biasanya setelah pasal 1 itu ketentuan umum, pasal 2 atau pasal 3 atau pasal 4 seperti misalnya undang-undang pemasyarakatan. Di dalam undang-undang pemasyarakatan disebutkan azas-azas pemasyarakatan adalah misalnya azas pengayoman, azas ketuhanan, azas ketakwaan, dan lain sebagainya ya. Nah, tetapi di dalam KUHP tidak disebutkan itu sebagai azas, tetapi hanya disebut sebagai berlakunya hukum pidana, menurut berlakunya hukum pidana. Nah, itu yang kemudian ditafsirkan oleh para ahli hukum pidana sebagai azas-azas hukum pidana. Nah, secara garis besar, azas hukum pidana Indonesia menurut para ahli hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah azas-azas hukum pidana yang bersumber dari pasal 1 KUHP. Kemudian adalah kelompok kedua, yaitu adalah azas-azas yang bersumber dari pasal 2 hingga pasal 8 KUHP. Nah, kita mulai dari kelompok pertama. Azas yang bersumber dari pasal 1 KUHP adalah azas yang kita kenal dengan hari ini adalah azas legalitas. Itu yang pertama dari kelompok pertama, jadi ada 4. Pertama adalah azas legalitas, kemudian ada azas locus dan tempus delicti. Yang ketiga adalah azas larangan berlaku surut. Yang keempat, azas larangan penerapan analogi. Nah, kita mulai dari azas legalitas. Azas legalitas, legal itu secara umum dapat diartikan sebagai undang-undang dalam arti tertulis. Jadi secara umum dapat kita ketahui bahwa hukum pidana kita menganut azas hukum pidana secara tertulis. Dalam prinsip ini, maka tidak dimungkinkan adanya hukum pidana di luar undang-undang. Oleh karena itu, kemarin kita sudah belajar pengertian hukum pidana. Bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah tentuan yang mengatur perbuatan yang dilarang atau yang diperintahkan, yang diatur dalam undang-undang, yang dapat dibebankan kepada orang yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana, yang diancam dengan sanksi berupa pidana. Jadi, berlandas dari azas legalitas ini, maka undang-undang lah yang dapat menentukan suatu perbuatan itu dapat dipidana atau tidak. Nah, siapa yang membuat undang-undang? Dalam pengantar hukum Indonesia, itu sudah Anda pelajari bahwa yang membuat undang-undang dalam sistem hukum Indonesia adalah Presiden bersama DPR. Nah, jadi DPR dan Presiden lah yang mempunyai kebijakan formulasi untuk menetapkan perbuatan apa yang apabila dilakukan diancam dengan sanksi berupa pidana, atau perbuatan yang tidak dilakukan yang apabila tidak dilakukan diancam dengan sanksi berupa pidana, dan itu harus dimuat di dalam undang-undang. Salah satunya ini adalah di dalam KUHP. Jika dia tidak dimuat di dalam undang-undang, maka itu tidak bisa dianggap sebagai tindak pidana. Walaupun hari ini sudah berkembang pemikiran yang dikemukakan oleh Prof. Barda, misalnya di dalam RUU KUHP dikenal namanya azas legalistik material, di mana RUU KUHP juga memperkenalkan perbuatan-perbuatan yang tidak ada padannya di dalam KUHP untuk juga dapat dipidana. Namun itu belum berlaku, karena RUU KUHP sampai hari ini belum berlaku. Secara prinsip kita masih menganut azas legalitas. Azas legalitas itu berasal dari adagium nullum delictum nulla puna sine prapia lege punali, yang artinya nullum delictum, tidak ada satu perbuatan, nulla puna, tidak ada hukuman,
sebelum ada diatur di dalam suatu perundang-undangan. Nah, ini yang menganut prinsip. Mengapa muncul azas legalitas? Jadi kita kalau sekarang, cara berpikir kita sekarang, mengapa semua harus diatur dalam undang-undang? Bukankah hukum itu bukan sekedar undang-undang yang berbentuk tertulis? Karena hukum itu ada dua, ada wet dan ada reh. Kalau reh itu dalam arti umum. Semua yang baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis itu adalah hukum. Tapi wet itu hanya terbatas kepada yang tertulis. Nah, ini ada sejarahnya. Sejarah azas legalitas itu berasal dari sejarah hukum Romawi. Karena pada masa dulu orang bisa dihukum, hukumnya bisa dibuat belakangan. Nah, itu kemudian terjadi ada peristiwa Jen Kalas, kemudian protes dari Beccaria yang menyatakan bahwa tidak bisa dibuat seperti itu. Jadi orang harus dibuat dulu undang-undangnya, dibuat dulu aturan mainnya, baru kemudian apabila orang melanggar aturan itu, baru dia dihukum. Jadi tidak bisa sebaliknya, dihukum dulu, hukumnya belakangan. Dan ini sangat berbahaya. Dan ini pernah terjadi pada masa dulu. Nah, pada kasus Jen Kalas, kemudian orang dihukum dulu, setelah dia dihukum dan dia jatuhi hukuman mati pada saat itu, setelah dia menjalani hukuman mati, setelah meninggal, lalu beberapa tahun kemudian ada orang yang mengaku sebagai pelaku kejahatan tersebut. Nah, sementara yang sudah mati tidak bisa hidupkan lagi. Nah, inilah kemudian maka muncul protes dari Beccaria, kemudian muncul trias politika, Montesquieu, J.J. Rousseau di belahan Eropa setelah masa Renaissance. Nah, dikenallah kemudian azas trias politika. Maka yang membuat undang-undang itu harus berbeda dengan yang menjalankan undang-undang. Eksekutif menjalankan undang-undang, yudikatif yang mengadili, dan legislatif yang membuat undang-undang. Jadi dibuat dulu aturan mainnya. Ibarat kita melakukan sebuah kompetisi olahraga, maka yang dilakukan dulu adalah aturan mainnya. Technical meeting, dikumpulkan dulu para calon peserta, technical meeting, dibuat aturan main, baru kemudian dibuat siapa yang melanggar aturan, maka dia yang akan dihukum. Sebagaimana juga anak-anak pada masa kanak-kanak, yang beda mungkin anak-anak zaman sekarang yang mengenal gadget. Zaman saya kecil, nggak tahu apakah Anda kecil juga mengalami permainan misalnya pakai switch, kemudian home pimpa, semua kita buat aturan main. Misalnya main asin, siapa yang kena, siapa yang tidak kena. Jadi aturan dibuat dulu, baru kemudian diumumkan, disosialisasikan, diberikan pemahaman. Apabila melanggar, baru kemudian dihukum. Nah, ini prinsip azas legalitas. Jadi tidak boleh orang dihukum sesuka hati penguasa. Nah, azas legalitas ini kemudian melahirkan azas yang kedua, yaitu larangan berlaku surut. Jadi tidak boleh dibuat dulu hukumnya, baru kemudian diatur peraturannya, undang-undangnya. Maka dibuat dulu seperti tadi contoh technical meeting, dibuat dulu peraturan tertulisnya, disepakati, dipublikasi, baru kemudian barang siapa yang melanggar, maka dia dihukum. Apalagi berkaitan dengan hukum pidana. Hukum pidana ini adalah sanksinya itu merampas hak asasi orang. Bahkan bisa dengan ketokan palu seorang hakim di dalam hukum pidana, orang bisa dicabut nyawanya dengan pidana mati. Nah, termasuk juga kemudian pidana penjara, yaitu merupakan bentuk perampasan kemerdekaan. Karena perampasan kemerdekaan oleh orang yang tidak berwenang sama dengan pembunuhan. Dia dianggap sebagai suatu tindak pidana di dalam KUHP itu. Ini merampas jiwa orang, merampas nyawa orang, merampas kebebasan orang, itu juga sebetulnya adalah merupakan bentuk pidana jika tidak dilakukan oleh orang yang mengatasnamakan negara. Immanuel Kant menyatakan jus punendi, negara sajalah yang berhak menghukum melalui alat-alat kelengkapan negara. Nah, menghukum itu termasuk dalam artian melakukan pidana mati, menjatuhkan pidana mati, termasuk merampas kemerdekaan, termasuk ada pidana-pidana tambahan, yaitu misalnya mengumumkan putusan hakim, merampas barang-barang tertentu, mencabut hak-hak tertentu. Itu adalah bagian dari perampasan kemerdekaan yang merupakan pelanggaran hak asasi. Nah, ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena ini berpotensi melanggar hak asasi. Maka di dalam sistem hukum manapun, pemuatan sanksi pidana hanya diizinkan jika
dimuat di dalam undang-undang. Mengapa harusnya dimuat di dalam undang-undang? Karena undang-undang adalah produk hukum yang dibuat tidak sepihak oleh pemerintah saja, tetapi memerlukan persetujuan wakil-wakil rakyat. Maka bukan cuma di dalam undang-undang sanksi pidana boleh dicantumkan, boleh juga dicantumkan di dalam peraturan daerah. Karena peraturan daerah, baik peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah kabupaten kota, itu adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan atau bersama lembaga-lembaga legislatif yang merupakan wakil-wakil rakyat. Jadi sebelum prinsipnya ingin sebetulnya mestinya sebelum kita membuat peraturan yang dapat menghukum orang yang bersifat merampas hak asasi, dia mestinya harus dengan persetujuan seluruh orang. Jadi kayak permainan tadi, kita dulu sepakat misalnya 10 orang ikut permainan, 10 orang itu harus sepakat dulu bahwa ini kalau pelanggarannya begini diberi sanksi seperti ini. Nah begitulah di dalam hukum pidana. Tapi kan tidak mungkin minta pendapat seluruh rakyat. Nggak usahlah negara Republik Indonesia yang jumlahnya 230 juta. Kabupaten saja, misalnya Kota Pekanbaru. Ya Kota Pekanbaru lumayan besar juga penduduknya. Kabupaten saya misalnya, ya, penduduknya sekitar 200.000. 200.000 saja tidak mungkin dalam waktu dekat. Kita perlu berjuta-juta, perlu bermiliar-miliar untuk mengumpulkan pendapat, meminta pendapat penduduk yang 200 juta. Nah oleh karena itu ya cukuplah dengan sistem yang demokrasi yang sudah kita bangun melalui wakil-wakilnya, yaitu di lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten. Nah itulah gunanya, maka perlu minta persetujuan. Namun berbeda pengaturan sanksi pidana di dalam perda dengan di dalam undang-undang. Di dalam undang-undang itu bebas panjang tidak bertentangan dengan KUHP. Sedangkan di dalam perda itu tidak boleh lebih dari 50 juta sanksi pidana dendanya, sanksi pidana penjara, pidana kurungannya tidak boleh 6 bulan, lebih daripada 6 bulan. Itu yang diatur dalam undang-undang tentang penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi dia tidak boleh berlaku surut. Bagaimana dengan misalnya kalau ternyata misalnya terjadi peralihan perundang-undangan? Nah ini nanti muncul azas berikutnya. Ada beberapa kasus di dalam Undang-Undang Indonesia yang mengizinkan berlaku surutnya hukum pidana. Contoh adalah di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM dan juga di dalam Undang-Undang Terorisme, dalam Perpu terorisme dulu. Tapi setelah dijadikan undang-undang, Perpu tersebut itu ditarik, tidak lagi boleh berlaku surut. Profesor Robi Lukman, ahli hukum pidana, guru besar hukum pidana Universitas Indonesia, menyatakan bahwa dalam hal hak asasi yang ingin dilindungi lebih besar, lebih luas, maka pelanggaran terhadap azas berlaku surut ini dapat dibenarkan. Walaupun sebenarnya larangan berlaku surut itu merupakan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Dia diatur di dalam Universal Declaration of Human Rights. Itu azas kedua. Azas ketiga itu adalah azas larangan analogi. Nah, karena hak legalitas hukum pidana itu bersifat pasti, dia tidak boleh ditafsir-tafsirkan secara meluas atau dipersamakan atau dicocok-cocokkan. Nah, salah satu prinsip analogi yang terkenal yang dilakukan oleh Hakim Bismar Siregar pada masa lalu adalah mempersamakan keperawanan sebagai barang. Lalu kemudian itu ditolak. Hampir mayoritas ahli hukum pidana Indonesia pada saat itu menolak mempersamakan keperawanan sebagai barang. Walaupun kemudian sebenarnya analogi tidak semua dapat dinyatakan sebagai larangan secara total. Karena ada juga analogi yang kemudian dapat dibenarkan. Misalnya adalah listrik. Listrik adalah juga barang yang tidak berwujud, tapi kemudian ini dipersamakan sebagai barang. Tapi secara umum analogi itu dilarang. Azas keempat yang bersumber dari pasal 1 adalah azas tempus dan locus. Azas tempus dan locus yang menyatakan bahwa terjadinya suatu tindak pidana itu harus dilihat tempusnya, yaitu waktunya. Nah, mengapa waktu itu mempengaruhi? Karena waktu itu akan berhubungan dengan azas legalitas ini. Jadi sebelum dan azas larangan berlaku surut tadi. Jadi kalau undang-undang ini belum diatur, belum dibuat, belum disahkan, maka tidak boleh menghukum orang dengan hukum yang belum berlaku tadi. Nah, bagaimana contohnya? Maka kemudian tempus itu berlaku. Misalnya undang-undang ini RUU KUHP kan,
katanya segera mau disahkan, nanti kan disebutkan. Walaupun dia disahkan misalnya pada tanggal 1 Mei tahun 2020, di dalam ketentuan peralihan biasanya dinyatakan bahwa undang-undang ini berlaku 1 tahun sesudah disahkan, sesudah diundangkan. Nah, jadi kalau kejadian yang terjadi pada tanggal 1 Juni tahun 2020, maka dia tidak bisa dihukum menurut sistem hukum undang-undang KUHP yang baru. Kemudian berkaitan dengan lokus ya. Lokus itu adalah lokasi, tempat. Nah, jadi dia tidak bisa lokasi itu misalnya terjadinya di mana? Di dalam kapal Indonesia, di dalam pesawat Indonesia. Maka itu kemudian nanti berhubungan dengan azas yang bersumber dari pasal 2 KUHP, yaitu azas teritorialitas. Dia tidak bisa. Nah, inilah beda hukum pidana dengan hukum bidang lain. Di dalam hukum pidana berlaku menurut azas teritorialitas, yaitu untuk seluruh wilayah Indonesia kepada siapapun yang menjadi pelaku tindak pidana. Nah, lalu kemudian berkaitan dengan 4 azas ini, maka muncul azas kelima, yaitu azas ketentuan yang menguntungkan, yang bersumber dari pasal 1 sebenarnya, tapi pasal 1 ayat 2. Dalam hal terjadi peralihan perundang-undangan, maka diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan. Nah, ini berkaitan dengan tempus tadi. Misalnya ada Undang-Undang 4199, lalu kemudian berlaku tentang kehutanan, berlaku kemudian Undang-Undang 18 2013 tentang pencegahan pemberantasan perusakan hutan, P3H. Di dalam undang-undang sebelumnya dinyatakan bahwa misalnya menebang kayu diancam dengan pidana 10 tahun. Nah, lalu di undang-undang yang baru dia diancam dengan pidana 5 tahun. Nah, peristiwa ini terjadi pada saat undang-undang lama berlaku. Lalu kemudian diadili, diproses, di penyidikan, sampai di pengadilan. Ketika sampai di pengadilan, berlaku undang-undang baru. Maka mana yang berlaku? Nah, maka yang diberlakukan adalah undang-undang yang baru. Mengapa? Karena undang-undang baru yang menguntungkan. Mengapa prinsip ini diberlakukan? Mengingat bahwa negara ini tidak boleh berhadapan-hadapan menghadapi warga negaranya seperti musuh. Dia harus bersifat mengayomi. Itu makanya lambang Kementerian Hukum dan HAM itu adalah pohon beringin pengayoman. Di Inggris, azas legalitasnya tidak bersifat kaku. Mereka menerapkan, dan apabila terjadi peralihan perundang-undangan, maka yang terjadi adalah undang-undang yang lama diberlakukan, bukan undang-undang yang baru. Di Swedia sebaliknya, di Swedia yang berlaku adalah undang-undang yang baru, karena mereka menganut azas legalitas secara penuh, secara absolut. Sedangkan kita mencari jalan tengah, sebagaimana diatur di dalam pasal 1 ayat 2 tadi, diberlakukan ketentuan yang menguntungkan. Demikian kuliah kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.